Aduh, ya ini aku urusan tambal gigi aku kagak beres-beres udah berbulan-bulan, tahu gak sih? Jadi aku tuh kan giginya harus dicabut katanya. Aku tuh selama ini aku tambal-tambal terus nih yang geraham sini ya. Pakai BPJS ya. Syukur ada BPJS. Kalau enggak, bayar berapa gue bolak-balik ke dokter gigi. Terus udah gitu, dokternya udah nggak mau nyabut lagi. Nggak mau nyabut. Dokternya udah nggak mau lagi nambal karena sudah kena saraf. Nah, aku nggak tahu artinya apa sih kena saraf itu. Intinya harus dicabut. Dan yang nyabutnya itu bukan dokter gigi, tapi dokter bedah mulut. Gue serem ya nggak dengar namanya aja bedah mulut, kebayang nggak sih kayaknya mulut kita mau dibedah gitu. Takut kan? Cuma gue nggak ada pilihan, gimana lagi, dokternya udah pada nggak mau nambal. Akhirnya dibuatkan janji ya. Ya ampun, janjinya itu sampai ada kali 2 minggu apa 3 minggu aku baru bisa ketemu dokter tersebut. Dasar ya, aku malah lupa. Seingat aku tuh tanggal 15 ke dokter bedah mulutnya. Ternyata tanggal 13, ya Allah kelewat dong. Akhirnya aku datang lagi untuk membuat janji baru. Dan aku dapet jadwal itu bulan April. Masih ada sekitar 3 minggu lagi. Ya Allah, coba buat nyabut gigi aja sampai segitunya ya. Ya udah deh, udah pasrah. Aku bilang, Pak, aman gak nih tambalan saya nunggu segitu lamanya? Aman, kata dia. Mau dicabut kan? Iya Pak, sakit nggak ya? Enggak, nggak sakit kan, dibius katanya. Itu kata resepsionisnya, baik banget si bapak yang dijaga di depan. Nah sekalian ya aku mau berbagi cerita kisah nyata yang mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya. Harus dong gitu ya. Jadi waktu itu aku lagi ke suatu tempat uh, mau benerin KTP nih ceritanya ya. Kan KTP aku tuh udah kena air, tau gak, fotonya udah nggak jelas, tulisannya udah nggak nyata. Jadi kan kalau KTP rusak bisa diganti baru ya, gratis. Aku datanglah ke kantor, apa sih kemarin tuh, catatan sipil ya kalau nggak salah. Kok catatan sipil sih? Uh, Aduh, apa sih tuh noise? Sialan, boleh ngomong berisik lagi tuh, beneran nggak suaraku? Dah aku kesini nih, tadi aku belah sana tuh yang berisik. Nah ya, apa tadi, oh ya, aku lagi bikin KTP, ganti KTP baru bener di kantor catatan sipil. Terus kan lagi ngantri gitu ya, aku ngeliat ada ibu-ibu lagi nyuapin anaknya yang sekitar umur 3 tahunan gitu, sambil dikejar-kejar gitu kan ya. Terus dia duduk sebelahan sama aku. Terus dia ngomong gini, kebiasaan nih kalau makan suka nggak habis katanya gitu kan ke anaknya. Terus aku lihat ya, si ibu itu tuh nyuapinnya gini, pakai rantang gitu ya, nasi sama nugget kalau nggak salah ya, apa ayam, lupa gue. Terus minumnya susu, jadi dia tuh sambil disuapin, habis disuapin sesuap kasih susu, suapin sesuap kasih susu, itu terus ya, kenyang lah tuh anak, bener gak? Terus saya bilang, Bu itu anaknya? Oh bukan, ini cucu saya, dia bilang gitu. Oh lagi makan ya, aku bilang gitu. Iya nih makannya kebiasaan nih nggak habis terus sampai dikejar-kejar. Terus aku bilang ini, Bu, ya iyalah nggak habis, itu anak ibu kenyang lah dikasih susu. Aku bilang, ibu tuh kalau nyuapin nasi minumnya air putih, aku bilang gitu kan ya. Kok susu sih? Ya susu kenyang lah dia gitu. Terus dia langsung dia digituin sama aku. Bu, kalau susu itu nggak bisa dibarengin sama nasi. Kalau susu dia susu aja, misalnya dia mau tidur siang atau dia malam mau tidur, kasih susu, bukan dibarengin sama nasi. Kalau nasi ya nasi aja sama air putih, minumnya air putih Bu, biar lancar pencernaannya, dia ngebersihin juga itu apa, lambungnya, mulutnya, digituin kan. Terus dia diem aja digituin. Terus si ibu itu tuh gimana ya, kalau tipe orang yang beda-beda ya, mungkin dia dikasih tahu gitu. Ada orang yang open minded, ada yang mengakui tapi nggak mau kelihatan dia mengakui dia salah gitu ya. Orang banyak begitu ya, padahal ya kita tuh kalau emang kita pengen upgrade diri kita ya, kita tuh harus berani dan mau mengkoreksi diri sendiri loh. Akuin aja kalau kita salah, justru kita jadi bener gak sih? Kita tadinya salah nih, dikasih tahu orang, kan kita berubah jadi bener, kayak gitu ya. Nah aku nggak tahu ya si ibu itu gimana, mungkin mudah-mudahan sih dalam hatinya dia membenarkan, terus nyadar gitu. Iya ya gue salah, harusnya gue kasih air putih, pantasan makan nggak habis terus. Lagi lucu ya, orang kan minum susu kan kenyang, bener gak? Masa dikasih juga nasi, ya enak lah dia, mual lah dia, mau muntah juga lah rasanya, ya nggak sih, dipaksa-paksa gitu. Nah jadi aku mau kasih tahu nih ya sama ibu-ibu di sana yang punya balita masih nyuapin anaknya. Kita itu hanya punya kewajiban ngasih makan mereka makanan yang sehat dan bergizi, tapi itu anak-anak kita tidak wajib menghabiskan makanannya.
ya ingat, dia tuh nggak wajib ngabisin makanannya, dia berhak menghabiskan seporsi dia, sekenyangnya dia. Jadi kalau dia emang nggak habis, makanya ada sisa sedikit, janganlah ibu-ibu paksa-paksa, ayo sayang nih dikit lagi dikit, anak pinter, ayo ayo dijejel-jejelin gitu. Coba kita kalau makan udah kelewat dari porsi terus masih dipaksa-paksa, apa nggak pengen muntah, apa nggak enak, apa nggak, udah nggak selera selera lagi kan. Jadi buat ibu-ibu di sana, udah stop stop deh kebiasaan-kebiasaan kayak gini, kasihan loh anaknya. Biarin aja, kalau dia udah kenyang ya udah, berarti nanti kalau dikasih makan lagi porsinya dikurangin, gitu aja solusinya. Bukan si anak dipaksa dijejelin gitu ya, kayak tadi itu. Jadi nyuapin anak kalau dia udah kenyang udah stop, nggak usah oh sayang nanti dibuang, ya buang aja daripada anaknya muntah, ya gak sih. Memang itu udah ngelewatin porsi dia kok gitu loh. Dan satu lagi gitu loh, ngasih makan anak tuh jangan nasi sama susu, jangan sampai kayak ibu tadi, dia bilang di rumah aja juga gini, di rumah juga ibu ngasih makannya kayak gitu. Iya, pakai susu juga, iya pakai susu, nasi sama susu, ya ampun Bu, jadi dia jarang minum air putih dong. Ibunya diem aja, ibu nanti pokoknya kasih nasi tuh sama air putih ya Bu ya, kalau susu tuh beda lagi waktunya gitu ya, pokoknya susu sendirilah gitu, pasti habis deh makannya, aku bilang gitu. Terus ibunya gitu. Uh, Harusnya kan ya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih, aku yakin dia pasti akan nyadar gitu ya. Cuman kan kalau orang yang emang enak gitu ya diajak diskusi, harusnya oh gitu ya, oh pantesan anak saya nggak habis, cucu saya nggak habis mulu, kenyang kali ya minum susu. Iyalah Bu, gimana sih gitu kan, enak ya kita jadi ngobrolnya ya. Kalau ini dia nggak kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting pesan aku sudah tersampaikan gitu kan ya. Yang penting tujuan aku itu untuk memperbaiki pola makan anak itu gitu, semoga bisa direalisasiin sama si ibu tersebut. Oke ya, udah gitu aja ya, terima kasih sudah menonton.